أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بحوله وقوته وهيبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalu ruhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum littaqullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Awis Channel rahimakumullah. Judul kajian duha kita pada hari ini, hikmah di balik ibadah kurban. Ibadah kurban ini tentunya bukan hal yang asing lagi buat kita semua, karena ini adalah ibadah yang rutin setiap tahunnya akan kita jumpai pada setiap bulan Zulhijjah. Ada yang menyembelih kurban pada tanggal 10, ada yang menyembelihnya pada tanggal 11, 12, bahkan 13. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Awis Channel rahimakumullah. Maka jika kita berbicara hikmah di balik ibadah kurban, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Di antaranya, bahwa hari raya kurban ini sebagai momentum perbaikan jiwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduknya, kukunya, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Jadi stressing daripada hadis ini yang kaitannya dengan judul kita, hikmah di balik ibadah kurban. Kalau hari raya kurban itu sebagai momentum perbaikan jiwa, Rasul mengatakan fatibu biha nafsaha, maka perbaguslah jiwa kamu dengannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Awis Channel yang kami hormati. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan jiwa yang ingin kita lihat hikmah daripada ibadah kurban ini. Di antaranya, bagaimana lewat momentum ibadah kurban ini kita melakukan perbaikan rasa ikhlas dalam beribadah. Ya. Jangan ria ketika kita bisa berkurban. Maka perlu ada keikhlasan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah ayat 264, perumpamaan orang yang ria dalam ibadah itu, kata Allah, kallazi yunfiqu maluhu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ada beberapa potensi yang kita bisa terjebak ria dalam ibadah kurban ini. Di antaranya bisa saja ya ketika nama kita terpajang di papan pengumuman peserta kurban. Nah, kita melihat ada hal-hal yang seperti ini, sehingga ketika nama itu terpajang di papan pengumuman peserta kurban, merasa bangga ketika orang tahu bahwa dia adalah termasuk peserta kurban pada tahun itu. Memang ini persoalan hati. Secara administrasi, panitia memang perlu mencantumkan daftar peserta kurban agar orang lain yang belum mendaftar supaya terpanggil untuk mendaftar peserta kurban sebagai syiar dari panitia untuk mengajak orang berkurban. Tapi bagi si pekurban itu sendiri perlu sangat hati-hati, karena papan pengumuman kurban itu akan selalu dilihat oleh orang lain. Ini yang perlu kita jaga hati kita masing-masing, jangan sampai terjebak ria. Ya. Kemudian jangan ujub ketika kita sanggup berkurban. Di antaranya ketika nama kita dipanggil saat penyembelihan hewan kurban. Nah, kadangkala persoalan kurban ini tidak semata-mata persoalan kemampuan, tapi juga persoalan kemauan. Kadang kita lihat ada orang yang penghasilannya tidak seberapa, tapi ikut jadi peserta kurban. Sementara ada yang penghasilannya lebih dari itu, tapi tidak ikut berkurban. Nah, ini bisa menjadi potensi bagi orang yang berkurban terjebak pada perasaan takjub pada dirinya sendiri. Nah, ketika dipanggil namanya di saat akan penyembelihan hewan kurban, kita bisa terjebak bisikan-bisikan syaitan. Kita merasa bangga, kita merasa hebat bahwa kita bisa berkurban, sementara ada yang ekonominya lebih mapan daripada kita menurut pandangan kita, tapi dia pada tahun ini atau pada hari ini tidak ikut sebagai peserta kurban. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, perlu kita munculkan haukalah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa apa yang kita bisa hari ini, apa yang kita sanggup hari ini adalah karena apa yang disanggupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bukan karena kuasanya kita, tapi karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebagai ibrah buat kita, kita perhatikan doa ketika penyembelihan. Setelah kita membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashab. Kemudian kita membaca bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka. Ya Allah, ini dari engkau, dari walaka dan untukmu, wa minni dan dariku, wa taqabbal minni, maka terimalah ia dari. Di sini dilihat susunan doa ini, Allahumma minka. Ya Allah, ini dari kita dahulukan Allah. Kita kedepankan Allah. Bahwa ini sebenarnya dari Allah. Ini adalah kuasa Allah. Kalaupun kita bisa berkurban hari ini karena apa yang dibisakan dan dimampukan oleh Allah. Allahumma minka, walaka dan untukmu. Bukan untuk yang lain. Lillahi ta'ala. Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita sebut wa minni dan dariku. Ini hanya syariat. Syariatnya dari kita, tapi hakikatnya dari Allah. Allah. Karena rezeki kita dari Allah.
Fataqabbalhu minni, maka terimalah ia dariku. Maka yang kita mohon kepada Allah diterima itu adalah nilai ibadah dari apa yang telah kita lakukan. Karena kita telah berkomitmen untuk mematuhi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang kita harap diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan juga kepada para peserta kurban agar jangan banyak membuat beban panitia kurban. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, kadangkala kita jumpai di lapangan besaran hewan kurban ini kan tidak rata. Ada yang mungkin di kisaran 65 kilo, mungkin ada yang di kisaran 70 kilo, mungkin ada yang diantaranya 67, 68. Sementara peserta kurban ini tadi merasa mereka memberikan uang yang sama besarannya. Kalau misalnya sama-sama 2 juta misalnya. Kelompok A masing-masing 2 juta. Kelompok B juga masing-masing 2 juta. Tapi hewan kurban kelompok A mungkin potensinya 65 kilo, sementara kelompok B potensinya 67 atau 68 kilo. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, seandainya kita menjadi panitia kurban, belum tentu kita bisa mendapatkan besar kurban yang sama persis. Itu sulit untuk kita dapatkan. Maka kita sampaikan sebelumnya tadi, jangan banyak membuat beban pada panitia kurban. Jangan menuntut yang berlebihan pada panitia kurban. Panitia kurban itu pada hakikatnya membantu daripada pelaksanaan ibadah kita. Masih ada yang mau jadi panitia kurban, kita bersyukur. Ibadah kita terbantu. Kita tidak harus mengerjakannya sendirian. Nah, kemudian dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Oleh sebab itu, kita jangan fokus kepada besaran dagingnya, pada kiloannya. Ya, karena itu sulit untuk kita dapatkan sama rata. Tapi bagaimana kita menyikapi, ya, mungkin inilah yang Allah takdirkan atas usaha yang telah kita lakukan. Ikhtiar yang sudah dimaksimalkan. Inilah bagian kita. Toh pada gilirannya, biasanya kalau itu dikelola oleh panitia, daging itu nanti disatukan juga. Disatukan, baru dibagi kepada masyarakat. Nah, jadi tidaklah terlalu banyak perbedaan kalau ada sedikit selisih daripada kiloan daging kurban kita itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, Hari Raya Kurban juga sebagai momentum perbaikan lisan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina aman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jangan sampai pada saat kita memberikan daging kurban, membagikan daging kurban kepada orang yang pada tahun ini, pada hari ini belum sanggup untuk berkurban, terucap kata-kata yang menyakiti hati perasaannya. Karena akan merugikan diri kita sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu akan menghilangkan pahala sedekah kita. Nah, misalnya umpama ya, kalau seseorang memberikan daging kurban kepada yang tidak mampu. Nah, ini daging kurban untukmu, perbaikan gizi. Jadi dengan kalimat perbaikan gizi ini,
terasa oleh orang yang susah ialah selama ini kami pula tak mampu membeli daging. Walaupun singkat kata-katanya, perbaikan gizi, tapi ini akan melukai perasaan orang yang menerima. Ini bisa berpotensi menghilangkan pahala sedekah, menyakiti hati si penerima. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, kami pikir demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kedepannya semoga kita lebih baik ibadah kurban kita dari tahun-tahun sebelumnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.